Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, belakangan ini kita disuguhi oleh suatu peristiwa bagaimana pemerintah dan DPR memaksakan agar revisi Undang-Undang TNI itu dipercepat. Walaupun mereka tidak mengakui bahwa itu dipercepat ya, tapi hari ini kalau tidak ada aral melintang, DPR dan pemerintah atau dalam hal ini sidang paripurna DPR akan mengesahkan Undang-Undang DPR ya. Dan di dalam undang-undang itu yang baru itu ya akan ada penambahan dari posisi-posisi di kementerian dan lembaga yang bisa diduduki oleh kalangan militer. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, menurut saya ini benar-benar zaman edan. Itu bukan cuma militer, bukan cuma polisi, tapi berbagai kalangan itu juga melakukan apa yang disebut dengan multifungsi ya. Dan kadang-kadang ya ini mereka aktif di dalam kegiatan-kegiatan multifungsi itu tanpa suatu pendidikan, kemudian tanpa suatu training, tanpa suatu apapun ya yang kemudian mempersiapkan mereka untuk duduk di posisi-posisi yang mereka duduki. Nah, saya di sini ingin membacakan ya suatu tulisan pendek ya yang dikirimkan oleh teman saya kepada saya ya. Ini teman kuliah ya. Teman saya itu namanya Rio Sarwono ya. Dia adalah anak seorang jenderal. Dia pernah menjadi pembalap di Republik Indonesia ini, tapi dia sekarang aktif dalam usaha restoran ya. Yang disebut dengan Warung Solo ya. Nah, dia menulis gini, cerita lama dan jenaka di balik dui fungsi TNI ya. Zaman Orba, hampir semua jabatan diisi oleh personil ABRI, TNI dan Polri. Suatu hari saya tanya kepada almarhum bapak saya yang seorang anggota ABRI ya. Pak, kenapa hampir semua lini jabatan diisi personel ABRI? Mulai dari bupati, gubernur, dirjen, sekjen, irjen departemen, ketua DPR, MPR diisi oleh personil ABRI. Bapaknya menjawab dengan panjang lebar. Karena memang personil ABRI yang paling siap, paling jelas jenjang pendidikan dan jenjang karirnya. Dari Bintara mau jadi perwira sekolah secapa. Dari SMA masuk Akabri, lulus letnan 2, kemudian bisa naik ke letnan 1. Mau jadi mayor, sekolah lagi. Dari PAMA, perwira pertama ya, itu mau jadi pamen, perwira menengah, sekolah lagi ya, di Seskuat misalnya. Kalau dari apa namanya itu, dari Bintara Tamtama ya, itu sekolahnya namanya secapa, sekolah calon perwira. Dan kemudian kita tahu ya, juga saya udah bahas di YouTube saya yang lain ya, dari perwira pertama mau jadi perwira menengah, sekolah lagi Seskuat misalnya. Setelah itu sekolah lagi Seskuat, kemudian Sesko GAP atau Sekolah Komando Gabungan ya, atau yang disebut dengan Sesko TNI ya. Terus ada Sespati, Sekolah Perwira Tinggi ya. Setelah menjadi jenderal pun masih ikut Lemhanas dan kursus militer di luar negeri di Kanada, Jerman, USA, Belanda, dan lain-lain. Jadi boleh dikatakan setiap 2-3 tahun sekali personel ABRI selalu diberi penyelenggaraan dan tentu saja doktrin-doktrin cinta NKRI. Kalau dipikir-pikir, ada betulnya juga ya. Zaman sekarang, pejabat nggak jelas latar belakang pendidikan dan jenjang karirnya. Tapi saya juga ingin mengomentari ya, bahwa di kalangan TNI itu juga tidak seperti yang diceritakan oleh teman saya baru saja ya, teman saya Rio Sarwono ini ya, bahwa jenjangnya itu jelas ya. Karena sekarang seorang yang baru naik pangkat menjadi letnan kolonel, Teddy ya, itu yang sekarang menjadi sekretaris kabinet, itu masuk TNI tahun 2011 ya. 14 tahun kemudian atau belum 14 tahun dia sudah menduduki pangkat letnan kolonel ya. Itu kenaikannya ya, coba Anda bayangkan ya. Dari letnan 2, letnan 1, kapten, mayor, ke letkol. Jadi ada 4 tingkatan kepangkatan sekretaris kabinet Teddy ini naik pangkat dalam 14 tahun setelah dia dilantik menjadi anggota TNI. Luar biasa. Dia tidak pernah ikut Seskuat, dia juga tidak pernah ikut Sesko TNI ya. Apa yang ingin saya katakan, berarti
apa yang terjadi di ABRI pada masa lalu itu sekarang juga tidak berlaku pada TNI masa kini. Ada juga seorang misalnya Jenderal TNI ya, dia sekarang berbintang 4 ya, Jenderal berbintang 4, dia juga tidak pernah misalnya ikut Sesko TNI, dia juga tidak pernah menjadi calon pemimpin negara melalui Lemhanas ya, atau mungkin juga ya dia tidak pernah mengalami yang namanya yang saya katakan ya bahwa seorang pemimpin TNI itu harus melalui paling tidak dia pernah menjadi staf, dia pernah menjadi pengajar, dia pernah di teritorial ya, dan kemudian dia juga pernah memimpin unit-unit pasukan. Jadi 4 jabatan ini harus penuh supaya itu yang namanya dia menjadi jenderal itu benar-benar lengkap ya. Sekarang kita lihat ya, bagaimana dengan polisi ya. Polisi juga demikian ya. Jadi kalau TNI itu tidak sedikit dikritik gara-gara multifungsi tadi ya. Mereka bisa menjabat jabatan di kementerian dan lembaga yang ada di dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang 34 2004. Perwira polisi sami mawon ya. Perwira tinggi polisi tidak mengundurkan diri bertugas di kementerian ya. Saya beri contoh ya. Seseorang yang menjadi Irjen Kementerian Kesehatan, Irjen Yudiawan, Irjen Kementerian Kesehatan, Irjen Argo Yuwono, Irjen Kementerian UMKM, Brigjen Polisi Hermanta, staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan, Brigjen Polisi Ratna Kristiana Mulya, Direktur Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan PAS ya. Kemudian Brigjen Polisi Anom Wibowo, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum. Ya. Irjen Polisi Andri Wibowo, staf ahli Ideologi dan Konstitusi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Kemenko Polkam. Kalau ini TNI juga bisa masuk di situ tanpa harus mundur dari militer ya. Irjen Polisi Victor Gustav Manopo, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian juga Irjen Polisi Lotaria Latif, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komjen Polisi Tomsi Tohir Balau, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Komjen Polisi Rudi Herianto Adi Nugroho, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komjen Polisi Setio Budianto, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian. Ya. Komjen Polisi Niko Avinta, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ya. Irjen Polisi Mahruzi Rahman, Brigadir Jenderal Polisi Hermawan di Badan Pangan Nasional, Bappenas ya. Brigadir Jenderal Polisi Arif Fajarudin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Brigjen Polisi Ahmadi di Kementerian Ekonomi Kreatif, Kombes Sunarto di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan. Jadi apa yang saya bacakan ini 17 jabatan yang diduduki oleh perwira tinggi atau perwira menengah polisi tanpa harus turun dari jabatan kepolisian dia. Apa artinya itu? Mereka selalu mengatakan bahwa polisi itu adalah sipil. Tapi kita tahu polisi itu adalah sipil bersenjata. Dia juga punya hak untuk melakukan pengambilan tindakan dengan cara-cara kekerasan, ya, termasuk dengan senjata, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, bidang lain ya, ada S1 pendeta jadi komisaris BUMN karena titipan tokoh partai. Ada menteri yang S3-nya abal-abal, kemudian menjadi menteri ESDM. Ya. Kemudian preman jadi pejabat dan kepala daerah, narapidana jadi pejabat, untuk jadi pejabat latar belakangnya sudah bukan pendidikan dan prestasi kerja, tapi latar belakangnya itu adalah partai dan penjilat. Ini bukan kata saya, tapi kata Rio Sarwono. Jadi kalau dilihat-lihat ya, menurut dia ya, lebih bagus mana di fungsi TNI dan multifungsi partai, PS multifungsi artis dan juga penjilat, atau bagaimana? Karena kita juga tahu ya, tidak sedikit artis yang kemudian masuk menjadi anggota DPR, bahkan menjadi kepala daerah ya. Tapi saya juga harus berani mengatakan, artis-artis yang masuk menjadi anggota parlemen, baik parlemen pusat dan daerah, ada juga yang benar-benar memiliki kemampuan pribadi dan juga berusaha untuk meningkatkan kapasitas dia ya, untuk menjadi orang yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat banyak ya. Saya beri contoh ya, ada yang dari PDIP ya, Oneng misalnya ya, itu sangat terkenal sebagai orang yang banyak bicara di parlemen ya. Kemudian kita juga Dede Yusuf misalnya kan, ini juga dari Partai Demokrat, ini juga banyak bicara untuk kepentingan
bukan cuma konstituen dia, tapi masyarakat banyak. Tapi tidak sedikit anggota parlemen yang berasal dari artis itu suaranya nyaris tak terdengar. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya, kita bisa lihat ya. Kalau tadi teman saya Rio Sarwono bicara mengenai seorang pendeta, kita juga bicara mengenai bagaimana itu yang namanya pemuka-pemuka agama Islam ya. Apakah itu kiai ataukah dia cuma sekedar ahli untuk bicara di depan umum atau memberikan kuliah-kuliah keagamaan, itu juga bisa saja duduk di kursi-kursi jabatan, baik itu di komisaris perusahaan, ataukah kemudian menjadi ketua wali amanah di universitas yang ternama di Indonesia. Ya. Dan kita juga tahu mereka juga bukannya menjadi orang yang benar-benar amanah, ya, dalam artian benar-benar menjadi amanah yang di dalam kata dan perbuatannya itu didasari oleh nilai-nilai keislaman, ya, tapi bukan mustahil. Mereka juga tidak jarang itu bicara atas kepentingan pribadi dan juga organisasi mereka. Ya. Dan di sini boleh dikatakan apakah kemudian ini multifungsi yang positif karena tidak ada pendidikan dan juga latihan yang mereka dapatkan untuk menjadi komisaris, untuk menjadi wali amanah di universitas-universitas, ataupun untuk menjadi misalnya pengurus perusahaan sebagai direktur BUMN ataupun BUMD. Jadi di sini yang kemudian saya bilang bahwa ini sekarang ini zaman edan. Tidak sedikit yang namanya orang melakukan multifungsi. Kalau di kalangan TNI ataupun di Polri itu semuanya masih ada jenjang kepangkatan, walaupun sekarang tidak sedikit di kalangan TNI dan juga polisi itu tidak melalui suatu proses penjenjangan yang boleh dikatakan terukur dan berstrata, tapi tergantung kepada siapa yang terlihat di luar jendela yang dimiliki oleh orang yang menduduki jabatan tinggi di TNI ataupun di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikan pendapat Anda.